Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julius Kaur Foljana, NPM 1931060084, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, akan menjelaskan mengenai review jurnal proses penyesuaian diri pada perempuan usia dewasa madya yang berada pada fase sarang kosong. Yang pertama itu ada pendahuluan. Judul jurnalnya itu proses penyesuaian diri pada perempuan usia dewasa madya yang berada pada fase sarang kosong. Penulisnya Nika M. Feby Darmayanti dan Made Diah Lestari. Latar belakang: pernikahan merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang diterima secara universal. Pernikahan adalah dua orang atau lebih yang berkomitmen satu sama lain dan saling berbagi intimasi, pendapatan, membuat keputusan, tanggung jawab, dan nilai-nilai. Setelah pernikahan, maka akan terbentuk keluarga. Keluarga adalah awal perjalanan hidup manusia karena pada hakikatnya keluarga merupakan sistem satuan terkecil dari sistem sosial keseluruhan. Keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama. Terdapat kerjasama ekonomi dan terjadi proses produksi. Setelah menikah, perlahan peran laki-laki dan perempuan yang menikah pun akan berubah menjadi suami dan istri. Lalu setelah memiliki anak, peran suami dan istri akan berubah menjadi ayah dan ibu. Terdapat 3 peran gender, yakni produktif, reproduktif, serta pengelolaan masyarakat dan politik. Laki-laki umumnya terlibat dalam peran produktif serta pengelolaan masyarakat dan politik. Sedangkan perempuan umumnya terlibat dalam peran reproduksi. Perempuan yang memiliki peran sebagai istri dan juga ibu menghabiskan lebih banyak waktunya untuk merawat anak dibandingkan laki-laki. Teori yang dipakai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori lensa atau teori perspektif. Teori berfungsi membantu peneliti untuk membuat berbagai pernyataan penelitian, membantu bagaimana mengumpulkan data dan analisis data. Metode penelitian itu, yang pertama, tipe penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metodologi penelitian yang digunakan untuk memahami arti dari pengalaman individu berdasarkan perilaku yang muncul serta aktivitas mental yang mendasarinya. Yang selanjutnya itu karakteristik responden. Penelitian ini melibatkan 3 orang perempuan yang berusia dewasa madya dan sedang berada pada fase sarang kosong. Karakteristik fase sarang kosong sesuai dengan definisinya yaitu merupakan fase yang dialami orang tua ketika akan memasuki usia dewasa madya. Fase sarang kosong terjadi karena terdapat suatu peristiwa saat anak mulai meninggalkan rumah untuk menjalankan kehidupan yang lebih mandiri. Dalam penelitian ini, anak mulai meninggalkan rumah karena kuliah dan menikah. Bisa pula karena pekerjaan. Selanjutnya, teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik pengambilan data yang dilakukan selanjutnya adalah observasi. Jika pengambilan data telah selesai dilakukan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data. Apabila data yang diperoleh dirasa kurang lengkap, maka peneliti dan responden merencanakan pertemuan kembali untuk melengkapi data. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data theoretical coding yang terdiri dari 3 tahap, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Open coding merupakan proses merinci, menguji, membandingkan, konseptualisasi, dan melakukan kategorisasi data. Axial coding merupakan tahapan yang dilakukan untuk membuat keterkaitan antara kategori-kategori pada setiap data yang ada, sehingga diperoleh kategori-kategori yang di dalamnya terdapat seluruh kode data yang telah ditulis dalam open coding. Selective coding. Pada tahap ini, peneliti membuat narasi deskriptif atau storyline dari data yang ditemukan yang telah dibuat pada axial coding, yaitu mengenai proses penyesuaian diri pada perempuan usia dewasa madya yang berada pada fase sarang kosong. Kredibilitas penelitian. Pada penelitian ini, uji kredibilitas data dilakukan dengan metode peningkatan ketekunan.
Peningkatan ketekunan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara lebih cermat dengan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Yang selanjutnya, triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Selanjutnya, triangulasi teknik yang dilakukan pada penelitian ini selain melakukan wawancara, penelitian juga melakukan observasi pada masing-masing responden. Selanjutnya itu menggunakan bahan referensi. Teknik uji kredibilitas lainnya adalah menggunakan bahan referensi yang dilakukan untuk membuktikan atau mendukung data yang telah diperoleh. Yang terakhir itu ada member check. Member check yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Member check akan dilakukan dengan memberikan hasil analisis data kepada responden untuk memeriksa ketetapan informasi responden dengan analisis data yang dihasilkan. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini akan dipaparkan berdasarkan 6 kategori, yaitu penyebab sarang kosong, kondisi yang dialami pada fase sarang kosong, tindakan yang dilakukan responden untuk mencapai penyesuaian diri, faktor-faktor yang mendukung dalam mencapai penyesuaian diri, faktor-faktor yang menghambat dalam mencapai penyesuaian diri, dan kondisi setelah tercapainya penyesuaian diri. Yang pertama, penyebab sarang kosong. Menurut ketiga responden, sarang kosong yang dialami responden disebabkan oleh beberapa hal, yaitu tempat tinggal yang berbeda, perasaan khawatir dan keadaan anak, berkurangnya kesibukan sehari-hari, suami yang masih aktif bekerja sehingga tidak bisa melakukan selalu di rumah, dan makna keluarga sebagai tujuan hidup yang sangat berharga. Yang selanjutnya itu sindrom sarang kosong pada perempuan usia dewasa madya. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari peneliti, beberapa gambaran sindrom sarang kosong yang dialami oleh responden meliputi perasaan kesepian karena anak tidak tinggal bersama dengan responden, mengalami demam karena perasaan kesepian yang dimiliki, perasaan hampa yang karena berkurangnya kesibukan sehari-hari, dan mulai merasa takut kehilangan anak. Faktor yang mendukung dalam menghadapi fase sarang kosong yaitu keberhasilan perempuan usia dewasa madya yang berada pada fase sarang kosong untuk menyesuaikan diri dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya merupakan faktor-faktor yang mendukung responden dalam menghadapi fase sarang kosong, antara lain responden menyadari jika alasan anak pergi karena kuliah, lalu dukungan suami dalam menghadapi fase sarang kosong, komunikasi yang tetap intens dengan anak, hubungan yang baik dengan teman-teman, juga responden yang menyibukkan diri dengan pekerjaan agar tidak selalu fokus memikirkan anak, membantu responden dalam menghadapi fase sarang kosong. Penyebab terjadinya sindrom sarang kosong ini antara lain adalah tempat tinggal anak yang berbeda, perasaan khawatir dengan keadaan anak, berkurangnya kesibukan sehari-hari, suami yang masih aktif bekerja sehingga tidak bisa selalu di rumah, dan makna keluarga sebagai tujuan hidup yang sangat berharga. Faktor yang menghambat dalam menghadapi fase sarang kosong itu proses penyesuaian diri pada fase sarang kosong adalah perubahan emosi yang fluktuatif akibat menopause, perubahan fisik yang menurun sehingga tidak bisa banyak melakukan kegiatan, dan juga perasaan dekat responden dengan anak karena sejak kecil sehingga remaja mengasuh dan sering melakukan kegiatan bersama anak menjadi faktor penghambat dalam menyesuaikan diri pada fase sarang kosong. Kondisi setelah mencapai penyesuaian diri pada fase sarang kosong yaitu responden lebih menerima segala perubahan yang terjadi, responden menyadari bahwa suami sebagai teman hidup yang akan terus menemaninya, dan responden juga merasa tidak sendiri karena banyak teman-teman juga mengalami hal yang sama, baik diajak saling bersharing bersama. Kesimpulannya, perasaan kesepian dan khawatir yang dialami responden setelah melalui proses penyesuaian diri menjadi perasaan menerima segala perubahan dan menyadari alasan anak pergi dari rumah. Perubahan tersebut dapat terjadi karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh responden seperti melakukan komunikasi yang intens dengan anak, bertemu dan melakukan kegiatan bersama teman, melakukan kegiatan bersama suami, melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat, mengelola cara berpikir, serta berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan.
Tindakan-tindakan yang dilakukan responden dalam mencapai proses penyesuaian diri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibagi menjadi faktor menghambat penyesuaian diri dan faktor yang membantu proses penyesuaian diri. Faktor yang menghambat proses penyesuaian diri perempuan usia dewasa madya yang berada pada fase sarang kosong antara lain perubahan emosi yang fluktuatif akibat menopause dan perasaan dekat dengan anak karena sejak kecil anak melakukan kegiatan bersama. Faktor-faktor yang membantu dalam proses penyesuaian diri perempuan usia dewasa madya berada pada fase sarang kosong yaitu kesadaran responden bahwa alasan anak tidak tinggal di rumah karena menikah dan kuliah, dukungan emosional suami dan melewati fase sarang kosong, komunikasi intens dengan anak, hubungan yang baik dengan teman dan lingkungan, serta kesibukan dalam pekerjaan. Sarannya, untuk perempuan dewasa madya yang bekerja diharapkan dapat mengisi waktu luang dengan menyibukkan diri dalam pekerjaan agar tidak terfokus memikirkan perubahan-perubahan yang terjadi pada fase sarang kosong, sehingga perempuan usia dewasa madya yang berada pada fase sarang kosong dapat merasa nyaman dan lebih tenang saat menjalani fase sarang kosong. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.